Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Hari ini kita dapat informasi cukup mengejutkan di mana ini Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto diketahui mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pemeriksaan kasus Harun Masiku. Ya teman-teman, ini adalah kali kedua Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini mangkir dari panggilan KPK. Dan diketahui di sini alasannya Hasto menyebut bahwa dirinya tidak bisa menghadiri pemeriksaan dikarenakan ketidaktahuan. Tentu hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dan juga spekulasi dari publik hingga para pengamat yang menyebut Hasto mulai ketakutan akan diperiksa oleh KPK dan juga bisa saja ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu Hasto memilih untuk menghindari pemeriksaan, mengulur-ngulur waktu agar para penyidik KPK ini kesulitan untuk memecahkan kasus Harun Masiku. Nah teman-teman, hari ini kita bakal sama-sama menyimak alasan apa sih kenapa ini Hasto sampai memutuskan untuk tidak hadir atau ya mangkir dari panggilan KPK. Informasi ini teman-teman kita dapat langsung dari Warta Kota Production di salah satu videonya yang berjudul Pernyataan Sekjen DPP PDIP Perjuangan Hasto Kristianto usai mangkir dari panggilan KPK. Ayo teman-teman kita simak video selengkapnya. Diterima oleh driver kami. Dan kemudian tidak ada laporan sehingga saya tidak tahu, maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri karena kemarin saya memimpin rapat pilkada. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan minta maaf karena tidak hadir saat dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait kasus dugaan korupsi. Hal ini disampaikan Hasto saat ditemui di Jakarta pada Sabtu 20 Juli 2024. Baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan sehingga saya tidak tahu, maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri karena kemarin saya memimpin rapat pilkada. Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adi Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dengan dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api. Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut, tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya. Karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya adalah consulting, maka saya tulis konsultan, belum saya rubah sampai sekarang di situ. Sehingga ya nanti saya akan datang. Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen Adi Darmo, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai sekretaris tim pemenangan. Karena terkait dengan ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut. Ya kami akan hadir karena kami sejak awal memang punya komitmen yang sangat besar terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi kita tunggu saja hasilnya karena saya juga belum tahu, diminta sebagai saksi, tapi saya pastikan saya nggak ada kaitannya dengan persoalan tersebut karena memang saya ini nggak ada bisnis. Sebenarnya dengan saksi HK bahwa yang bersangkutan dipanggil di perkara tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Wilayah Jawa Timur. Ini press release dari KPK teman-teman. Karena proses penyidikannya masih berjalan. Artinya skupnya adalah pengetahuan yang bersangkutan di perkara Jawa Timur. Apakah akan ada saksi-saksi lain yang dipanggil terkait dengan fakta persidangan yang sudah muncul terhadap subjek-subjek di partai-partai tertentu? Itu nanti akan dikembalikan kepada penyidik. Ya. Apakah akan ada pengembangan lagi di wilayah-wilayah lain? Itu murni kewenangan dan penilaian dari penyidik. Saya
hanya bisa menyampaikan, menginfokan hal-hal yang sifatnya sudah terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan pasti ada kaitannya. Nah, ini adalah alat buktinya. Nah, kalau untuk HK ini berarti benar ada hal yang perlu diklarifikasi. Ada kaitannya, ada dokumen yang perlu ditanyakan. Jadi bukan karena yang bersangkutan dari mana sehingga dipanggil, enggak seperti itu. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak press release atau pernyataan dari KPK dan juga dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Di sini Hasto menjelaskan terkait alasan dirinya tidak memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu dikarenakan ketidaktahuan karena saat itu dirinya tengah berada di Yogyakarta atau di luar kota dan minim informasi dan baru diketahui dan baru tahu ketika Wakil Sekjen PDIP memberitakan terkait pemanggilan ini. Jadi saat pemanggilan, Hasto Kristianto menyebut dirinya tengah memimpin rapat pemenangan pilkada. Selanjutnya barusan kita juga telah menyimak ini press release singkat dari KPK terkait jalannya penyidikan kasus korupsi. Ya, kita tentu perlu menunggu teman-teman ini pemanggilan dari Hasto Kristianto, apakah Hasto memang ya terlibat ataupun tidak, ya nanti yang akan menentukan itu adalah penyidik. Dan sekali lagi kita berharap Hasto Kristianto tidak lagi mangkir atau menghindar dari penyidikan agar ya kasus-kasus korupsi di Indonesia ini bisa terkuak. Mungkin itu teman-teman, gimana nih pendapatan teman-teman? Apakah Hasto Kristianto memang tidak bersalah dan juga ya ini cuman pemeriksaan sebagai saksi saja, atau memang Hasto ini mangkir, menghindar karena punya sesuatu rahasia? Nah, tentu ini bakal sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kemungkinan hal tersebut terkait dengan dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api. Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut, tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya adalah consulting, maka saya tulis konsultan, belum saya rubah sampai sekarang di situ, sehingga ya nanti saya akan datang. Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen Adi Darmo, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai sekretaris tim pemenangan, karena terkait dengan ada yang memberikan bantuan dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK.